Eh, kita sudah mulai, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta yang sudah Waalaikumsalam bergabung warahmatullahi di wabarakatuh. technical meeting rangka Pekan Seni Mahasiswa Nasional ya, Pekan Seni Mahasiswa Peksema Universitas Bengkulu tahun 2023. Dan hari ini kita akan melaksanakan technical meeting dan penjelasan mengenai teknis Suara Pak Denis nggak muncul, Pak. cek ya. Itu muncul, jelas. Cek, oke. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Denis Kurniawan selaku tim panitia juga, dan saya perkenalkan juga di sini sudah hadir Bapak Rio Kurniawan yang merupakan ketua panitia dari kegiatan Eksema Universitas Bengkulu tahun 2023 ini. Beliau merupakan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Dan ada satu lagi nanti Mas Budi yang merupakan admin dan penyelenggara dari kegiatan ini ya. Baik, mari sama-sama kita buka kegiatan technical meeting pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf. Oke, baik. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan kehadirannya kita telah diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2023. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berkat rahmat dan perjuangannya kita dapat menikmati dunia yang penuh dengan peradaban dan merasakan dunia kesenian seperti yang akan kita laksanakan pada tahun 2023 ini. Baik, untuk tanpa berlama-lama lagi ya, untuk sambutan sekaligus penjelasan mengenai mekanisme ataupun apa itu Peksema akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Rio Kurniawan. Untuk kepada Bapak Rio Kurniawan, waktunya kami silakan. Baik, terima kasih Pak Denis atas kesempatannya. Layar saya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Denis Kurniawan, yang saya hormati Pak Mas Budi, gitu ya, tim IT, serta teman-teman peserta Peksema Universitas Bengkulu tahun 2023. Salawat serta puji syukur kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa di ruang virtual dalam rangka technical meeting pelaksanaan Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2023. Salawat serta salam sudah semestinya tercurah saru kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersyalawat, syafaat dari beliau juga tercurah kepada kita nantinya. Baik teman-teman, izinkan saya sedikit menjelaskan terkait kegiatan Peksema ini. Kegiatan Peksema ini adalah tahun kedua ya, di mana tahun pertama itu dilaksanakan pada tahun 2022 dan sekarang masuk ke Peksema tahun 2023. Di Peksema tahun ini kami mengangkat tema yaitu Cilpa Arindama, yang berarti seni para juara. Jadi Cilpa Arindama ini adalah kami mengadopsi dari bahasa Sangsekerta dengan artinya seni para juara. Dan karena kami meyakini bahwa teman-teman yang mengikuti kegiatan Peksema ini pada prinsipnya adalah para juara gitu ya. Dan pada kegiatan ini kita akan mencari juara di antara para juara gitu ya. Dan kalaupun tidak menjadi juara, pada prinsipnya teman-teman adalah sang juara. Karena ketika terjun di dunia kompetisi, teman-teman sudah menjadi bukti bahwa juara itu mampu berkompetisi
terlepas dari hasil akhir menang atau kalah gitu ya. Nah, jadi kegiatan ini dalam skup tingkat nasional gitu ya. Jadi di kegiatan ini ada 10 lomba ya. 9 cabang lomba. Karena ada 1 lomba kemarin dihilangkan, ada 9 cabang lomba. Yang tim itu cuma tari kreasi, sisanya lomba individu, penulisan puisi, cerpen, monolog, fotografi, video kreatif, desain poster, solo song dangdut, dan solo song pop. Nah, terkait nanti juknis dan mekanisme perlombaan, nanti Pak Denis dan Mas Budi yang akan menjelaskan. Jumlah peserta kita tahun ini berjumlah 342 peserta. Solo song pop diikuti oleh pendaftar 66 orang, baca puisi 71, desain poster 22, fotografi 11, penulisan cerpen 45, tari kreasi 28 tim, video kreatif 17, solo song dangdut 20. Jadi totalnya ada 342 peserta dan terdiri dari 44 perguruan tinggi. Jadi terima kasih kepada 44 perguruan tinggi yang sudah bergabung dan mengambil bagian di Peksema tahun 2023 ini. Mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu ya, tapi kami mengucapkan terima kasih dan selamat berkompetisi di kegiatan Peksema tahun 2022 ini. Dan timelinenya, pendaftaran sudah kita tutup kemarin gitu ya, technical meeting hari ini. Ini Cipta Karya di tanggal 23, Cipta Karya ini mungkin teman-teman akan bertanya Cipta Karya ini yang untuk lomba yang mana gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan di teknis perlombaan oleh Pak Denis dan Mas Budi. Unggah karya di tanggal 24, di tanggal 25 sampai 28 nanti proses penilaian pengumumannya kalau tidak ada halangan di tanggal 29 September. Nanti kami akan umumkan lagi kapan proses pengumumannya. Nah, teman-teman, lomba ini mengadopsi kegiatan secara full daring gitu ya, dengan asumsi karena banyak terkadang teman-teman ngikut kompetisi tapi terkendala dengan support system terkhusus di bagian pendanaan gitu ya. Kalau teman-teman dari wilayah Indonesia Tengah, Timur mungkin agak sulit untuk bergabung di kegiatan kita kalau kita adukan secara luring. Tapi kalau diadu secara daring, insya Allah tidak mengurangi esensi dari sebuah kompetisi. Maka kita mengadopsinya secara daring. Karena kami dulu munculnya ini berdasarkan latar belakang Peksiminas 2020 ya Pak Denis ya. Di mana Peksiminas 2020 itu kita lakukan secara daring. Nah, Peksiminas bisa secara daring, kita coba Peksima kita buat juga secara daring gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun pertama minatnya juga tinggi. Di tahun pertama itu kami mampu melaksanakan penyelenggaraan lomba ini dengan jumlah peserta 144 orang gitu ya. Dan tahun ini alhamdulillah meningkat menjadi 324 orang. Semoga hal ini memang akan terus berlanjut sampai pengumpulan karya. Karena biasanya di pengumpulan karya ada yang mungkin tidak jadi mengumpulkan karya atau terkendala beberapa hal dan itu di luar kendali kami. Tapi kami berharap 324 peserta memang bisa mengumpulkan karyanya dan menyelesaikan kompetisi ini secara tuntas gitu ya. Dan pengumuman lomba juga akan kita laksanakan secara daring gitu ya. Secara live gitu ya, baik dari Zoom maupun dari YouTube nanti. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau kami juara nanti gimana untuk terkait uang pembinaan, sertifikatnya gitu ya. Sertifikat kami jelaskan sekali lagi, sertifikat pemenang itu berbentuk elektronik. Berbentuk elektronik gitu ya. Sedangkan uang pembinaan kalau teman-teman jauh dari Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu, kami akan mentransferkannya gitu ya via bank. Tapi kalau teman-teman berkenan untuk hadir ke Universitas Bengkulu ketika penutupan dan pembagian hadiah, kami dengan senang hati menyambut teman-teman di Universitas Bengkulu nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nanti kalau terkait untuk teknis lomba nanti akan disampaikan oleh Pak Denis dan Mas Budi. Saya kembalikan ke Pak Denis. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, sebelumnya nanti teman-teman saya tidak bisa membersamai sampai selesai ya. Karena saya juga ada nguji habis ini jam 1:30 nguji skripsi. Tapi Zoom tetap akan saya nyalakan. Saya akan mendengarkan kalau memang ada hal-hal prinsip nanti akan saya ikut bergabung berdiskusi dengan teman-teman. Dan sekali lagi kami minta teman-teman juga bisa on cam. Nanti kita dokumentasi untuk kegiatan technical meeting ini. Terima kasih. Silakan Pak Denis. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio atas arahan dan atas sambutannya ya untuk pelaksanaan PEXEMA tahun 2023. Ini ada yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kawan-kawan sekalian, kita akan segera mencoba mengupas kembali ya panduan dari pelaksanaan PEXEMA tahun 2023 ini ya. Jadi panduan yang sudah teman-teman sekalian lihat ya, dan kemudian sudah teman-teman ilhami semuanya ya. Jadi ini akan kita bahas kembali mengenai mekanismenya. Oke, baik. Saya akan coba bagikan layar. Oke, apa kelihatan ya di layarnya? Kelihatan, Bang. Oke, sudah jelas. Ya, terima kasih ya. Baik ya. Jadi di sini kami jelaskan ini ketentuan umumnya kan seni mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2023 ini status mahasiswanya adalah aktif ya, merupakan program diploma atau sarjana PTN PTS. Nanti dibuktikan dengan KTM ataupun kartu tanda ataupun surat keterangan nanti bagi yang belum memiliki kartu tanda mahasiswanya. Jadi nanti bisa diminta surat keterangan ke bagian akademik yang ditandatangani oleh penanggung jawabnya ya. Kemudian tercatat, terdaftar di Pangkalan Data Dikti. Kemudian mendapatkan rekomendasi. Nah, ini salah satu syarat yang nanti akan jelaskan sama Mas Budi mengenai surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Itu boleh wakil rektor, boleh dekan, boleh wakil dekan bidang kemahasiswaan yang bersangkutan. Pendaftaran dilakukan secara daring ya melalui tautan Bitly PEXEMA UNIP 2023 sudah teman-teman lakukan semuanya. Nanti juga ada mengirimkan foto berwarna memegang kartu tanda mahasiswa juga beserta membuat surat pernyataan ya tentang keaslian karya, nanti juga ada format suratnya. Kemudian ini membagikan publikasi kegiatan ya. Ini nanti akan kami seleksi melalui tangkapan layar yang teman-teman kirim pada saat pendaftaran dilakukan itu ya. Jadi itu juga merupakan seleksi. Kemudian untuk karya peserta diunggah pada tautan yang telah disediakan oleh panitia nanti. Nah, untuk karya penampilan yang berbentuk video diunggah dengan format MP4 dengan minimal resolusi 720 ya, kualitas HD. Kemudian karya cerpen dan puisi diunggah dalam format PDF pada tautan pengiriman karya juga nanti. Dan untuk karya disimpan di Google Drive masing-masing peserta dan tautan nanti akan dikirimkan pada saat unggah karya. Seluruh peserta wajib mengikuti pertemuan teknis yang akan diinformasikan pada grup chat ya. Kemudian pendaftaran di sini tidak dipungut biaya apapun. Oke ya teman-teman, jadi kami sampaikan kalau ada sesuatu dan lain hal termasuk nanti masalah hadiah di situ tidak ada potongan kecuali pajak ya. Pajak itu wajib harus kita bayarkan ke negara. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya tidak ada pungutan apapun. Nah, kita masuk ke tangkai tarik kreasi nih. Di sini ada ketentuan umumnya. Ketentuan umum di sini kreatif inovatif mengacu pada tradisi yang mempertimbangkan kaidah etis dan estetis. Karya tari yang disajikan dalam lomba ini adalah karya tari baru yang berpijak pada tradisi budaya Indonesia yang ditarikan secara berkelompok dan direkam dalam format video audiovisual. Karya tari digarap dalam satu ruang di dalam ruangan indoor atau di luar ruangan. Nah, di sini kami sampaikan kembali teman-teman
bahwa di sini dalam satu ruang, ya, di dalam ruangan indoor atau di luar ruangan. Jadi apa namanya, untuk pengambilan kamera ini ya boleh apa namanya, bergerak tapi tetap dalam satu ruang. Ya. Maaf, ini di sini masih karya tari baru tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Karya tari baru yang belum pernah sertakan dalam berbagai kegiatan pementasan lomba atau festival manapun. Nah, nanti ini teman-teman sekalian ya, nanti akan ada surat pernyataan dari teman-teman sekalian nanti diunggah. Nah, penyajian karya tari baru minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Kemarin ada pertanyaan nih, boleh nggak kami tarinya secara perorangan ya? Jadi di sini harus berkelompok ya, lebih dari satu orang harus berkelompok. Di sini kami jelaskan lagi bahwasanya ini berkelompok bukan perorangan dan direkam dalam format video. Kemudian credit title pada video hanya menampilkan teks berupa judul karya, nama koreografer, nama nota musik, nama perguruan tinggi beserta provinsinya. Apaan anjir? Oke. Kita lanjutkan. Rekaman video tari harus menjadikan koreografi sebagai fokus utama yang menampilkan secara utuh dalam satu ruang dan atau tempat, indoor atau tidak atau outdoor ya. Tidak berganti ruang dan atau tempat serta tanpa ada efek rekayasa gerak maupun unsur artistik lainnya melalui media digital. Jadi tidak ada pengeditan. Serta menggunakan atau menggarap aspek tata rupa, rias, properti busana, setting cahaya diperbolehkan ya. Rias dan busana menyesuaikan konsep garapan tari. Musik tari merupakan hasil komposisi baru disajikan secara langsung live atau rekaman musik. Dengan catatan teman-teman, jika rekaman musik harap mempertimbangkan pelanggaran hakinya. Peserta bertanggung jawab penuh atas penggunaan materi dalam karya yang berasal dari pihak ketiga, soundtrack, musik, ataupun video. Pada rekaman video, karya tidak ada muatan iklan dari dunia usaha dan industri apapun. Jadi mohon untuk itu dipertimbangkan. Kemudian karya diunggah pada tautan Google Drive-nya nanti ya, akan disampaikan. Di sini ada 3 penilaian teman-teman ya. Jadi ada koreografi, kemudian teknik gerak dan penampilan ya. Nanti di sini untuk bobotnya, koreografi itu bobotnya ada 45 poin. Suaranya agak ini. Oke, baik, mohon maaf. Jadi untuk koreografi ya, penilaiannya di sini memiliki bobot 45 dan kemudian teknik geraknya di situ ada bobotnya 35, penampilannya ada 20. Jadi nanti bobot itu ada skornya 1 2 3 5 6 7. Jadi nanti jurinya yang akan memberikan penilaian 1 2 3 5 6 7 dan nanti akan nilainya itu merupakan bobot dikalikan skor penilaiannya. Oke. Jadi ini teman-teman teknik gerak bisa dibaca di pedoman ya. Nah, Sebenarnya, maaf Kak. ya. Iya, kalau ini dari kawan-kawan sekalian, jika ingin ada pertanyaan untuk setiap masa lomba yang bisa langsung ditanyakan melalui fitur chat daripada nanti agak lama-lama kemudian Lupa. tenggelam Pak gitu. Iya. Bisa Ya, langsung boleh ya. ditanyakan aja ya. Ya. Jadi silakan ketika ada pertanyaan boleh nanti langsung ditanyakan di kolom chat dulu. Terus selanjutnya di sini ada tangkai penulisan puisi ya. Dan kami umumkan bahwasanya teman-teman sekalian untuk tangkai penulisan puisi, penulisan cerpen, desain poster dan fotografi itu akan dilakukan secara live melalui Zoom meeting ya. Penulisan dilakukan secara langsung dengan media komunikasi aplikasi Zoom Meeting sehingga aktivitas berkarya dapat dilihat oleh panitia pada waktu yang akan diinformasikan saat technical meeting ini nanti. Oke. Tema puisi akan diberikan pada waktu pengerjaan karya penulisan puisi. Durasi penulisan puisi 5 jam. Jadi nanti akan dilihat teman-teman sekalian ada formnya nanti akan diberikan batas waktu untuk pengunggahan karya puisinya.
Nah, naskah merupakan karya sendiri, bukan plagiasi. Nanti juga ada surat pernyataan bahwasanya karya tidak diikutkan serta dengan lomba serupa dan lain-lainnya. Nanti jelaskan sama Mas Budi. Naskah tidak mengandung unsur sara, diketik dengan menggunakan ukuran A4 dengan huruf Palatino Linotype plus ukuran 11 dalam spasi 1,5 maksimal 3 halaman. Ini untuk penulisan puisi. Oke ya. Jadi teman-teman, ini kami ingatkan kembali, tahun lalu itu banyak yang tidak taat pada aturan ini dan masih menggunakan huruf Calibri dan Times New Roman. Kemudian teks puisi hanya mencantumkan judul, penulis, dan isi puisinya saja. Tidak perlu diberikan bingkai, tidak perlu diberikan emot dan sebagainya ya. Karena catatan tahun kemarin ini banyak yang mungkin untuk penanda ataupun membuat suatu hal yang agak berkesan, mungkin seperti itu, ditambah-tambahin gitu. Peserta mengirimkan naskah dalam soft copy kepada panitia dalam format PDF. Kemudian juga dikirimkan dalam Google Drive ya. Kemudian di situ penilaiannya bisa teman-teman lihat ada diksi, gaya bahasa, otentitas, dan keutuhan. Di mana penilaian untuk penulisan puisi itu, teknik penulisan itu meliputi persajakan dengan bobot nilainya 40, pilihan kata diksinya 40, dan tematiknya ada 20 penilaian. 20 bobotnya 20. Kemudian kita lanjutkan penulisan cerpen ya. Jaga sama dengan teknisnya dengan penulisan puisi tadi, dilaksanakan secara Zoom juga. Nah, durasinya berbeda dengan penulisan puisi tadi yang 5 jam, untuk durasi penulisan cerpen 7 jam. Naskah merupakan karya sendiri, asli ya, tidak mengandung unsur keujaran kebencian, melecehkan pihak tertentu, atau mengandung ungkapan kasar yang sifatnya menyudutkan satu ataupun golongan ya. Naskah diketik dengan menggunakan huruf A4, ukuran A4 dengan huruf Palatino Linotype ya. Kami garis bawahi ini. Nih. Jadi ini bisa teman-teman cek lagi nanti ya, jangan sampai melebihi dari karakter yang diminta. Judul dan nama penulis diketik pada bagian atas tengah halaman pertama teks cerpen. Karya cerpen formatnya PDF. Ini unggah karyanya. Nah, penilaiannya ada otentisitas, kemudian ada tematik, karakter, dan bangunan konflik, kemudian ada keutuhan cerita, di mana bobotnya di situ untuk otentisitas itu ada 35 poin ya, tematiknya 40 dan keutuhan ceritanya 25. Oke ya. Silakan kalau memang ada pertanyaan boleh langsung diketikkan saja dulu di kolom chatnya. Yang kompetisi selanjutnya ada di desain poster nih. Desain poster penulisan dilakukan ataupun proses desain dilakukan secara langsung dengan media komunikasi aplikasi Zoom Meeting juga. Tema posternya juga nanti diberikan pada saat pengerjaan karya desain poster. Nah, durasi pengerjaannya 6 jam. Poster dibuat dengan software desain grafis yang tersedia, misal Inkscape, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, atau Canva. Karya diserahkan dalam bentuk soft copy dengan ukuran 60 x 80 cm, resolusinya minimal 300 ppi dengan format PNG, dengan tautan Google Drive dari akun Google masing-masing peserta. Karya tidak mengandung unsur sara, provokatif yang menyesatkan, serta lomba wajib mengikuti technical meeting ya. Ini bisa nanti kita lihat di daftar peserta hadirnya, daftar hadir. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tapi hak cipta tetap pada Oke, cek masih tersambung? Iya, masih ya. Ya. Karya dikirimkan pada Google Drive juga ya. Penilaiannya di sini ide gagasan, kesesuaian tema, komunikatif, dan keunikan keselarasan. Nah, ini penilaian lomba desain poster ini, ide gagasan itu 35 bobotnya. Tematiknya atau kesesuaian tema 15, komunikasi, informasi, edukasinya, dan provokasinya ada 30 poin, jadi besarnya di ide gagasan dan komunikatif. Dan keempat itu ada keunikan dan keselarasan dengan bobot 20. Nah, selanjutnya di sini ada video kreatif. Temanya Bhinneka Tunggal Ika dalam kacamata perguruan tinggi. Oke ya. Bhinneka Tunggal Ika dalam kacamata perguruan tinggi, bagaimana teman-teman
mengejawantahkan dalam bentuk video kreatif. Formatnya MP4, kualitas HD minimal resolusi 720, maksimal durasi 3 menit. Ya, maksimal durasinya 3 menit. Video tidak mengandung unsur sara, kritik terhadap pihak manapun, pornografi apalagi, rokok atau vape, alkohol dan obat terlarang. Musik latar diperbolehkan dengan memperhatikan haki. Video yang dikirim adalah produksi sendiri, belum pernah diikutkan pada lomba sejenis. Surat pernyataan keaslian karya ini nanti akan dijelaskan. Penilaiannya ada kreativitas, isi dan originalitas. Ya, untuk penilaian kreativitas itu 35, kesesuaian dengan tema itu isi itu ada 40, originalitasnya 25. Oke, baik, lanjut ke fotografi. Fotografi pengambilan karya foto dilakukan secara langsung juga ya. Di sini belum dijelaskan ya berapa jamnya di sini ya. Ini berapa jam Mas Budi kemarin Mas Budi ya? Waktunya. Oh iya. Untuk foto ya teman-teman, foto ini akan diberikan durasi fotografi ini akan diberikan waktu 8 jam. Silahkan teman-teman hunting video foto yang ada di lokasi teman-teman sekalian. Dan ini tidak seperti penulisan yang lain tadi dengan Zoom karena tidak memungkinkan. Jadi kami akan berikan tema pada saat pelaksanaan di hari hanya nanti. Ya, jadi lomba fotografi ini menggunakan kamera analog dan digital kecuali kamera yang terpadu dalam telepon genggam. Bebas menggunakan segala macam merek kamera terserah. Editing hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping, dan konversi warna berwarna menjadi hitam putih hanya untuk kategori realita. Oke, peserta mengunggah hasil karyanya dalam bentuk file JPEG, sisi terpendeknya 2000 pixel. Diunggah ke Google Drive juga dan jangan lupa tidak di private. Dan kami tidak akan mengingatkan peserta ya ketika pas dibuka ternyata privat. Kami tidak akan minta tolong dibuka seperti itu, artinya teman-teman tidak kami anggap tidak dapat mengikuti aturan ataupun teman-teman lalai dalam mengikuti kompetisi. Ini unggah karyanya, pengirimannya tematik ya, penilaiannya ada teknik originalitas, pesan dan estetika. Di mana untuk bobotnya fotografi itu tematiknya 25, teknik originalitasnya ada 45 dan pesan estetikanya ada 30. Untuk tangkai solo song pop ya, ini peserta menyanyikan satu lagu yang sudah ditentukan oleh panitia, menyanyikan tidak dibedakan putra dan putrinya. Durasi maksimal 4 menit dalam bentuk live performance diiringi oleh musik atau mengambil karaoke dari YouTube dan direkam dalam bentuk video. Sebelum menyanyikan lagu, tiap peserta wajib memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, tahun masuk, dan asal universitas. Ya, jadi sebelum nyanyi silakan menyebutkan nama, angkatan berapa, dan kemudian universitas, baru musik nyanyikan. Kualitas audio dan visual dipersiapkan semaksimal mungkin. Tidak diperkenankan menggunakan alat atau aplikasi penjernih suara. Ya, Perekaman penampilan peserta sekali jalan dengan posisi tampak muka dari depan ukuran pas foto, kepala sampai perut. Oke, jadi tetap dalam bentuk landscape ya. Landscape, tapi yang nampak itu dari kepala sampai dengan bagian perutnya. Atau bawah sebatas pinggang juga boleh. Tidak boleh ada tindakan editing, baik secara audio maupun visual dalam video penampilan peserta. Video penampilan juga diunggah di Google Drive, ya. Judul lagunya di sini ada Jangan Rubah Takdirku, penyanyi atau penciptanya Nmes Badai, ya. Kemudian Tak Ingin Usai, Keisha Lefronika dan penciptanya Mario De Clau. Ada Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, dari Judika dan Bunga Terakhir, kemudian Romeo atau Baby Romeo. Tutur Batin, Yura Yunita, penciptanya Yura Yunita, dan Terlalu Cinta, lagunya Rosa, penciptanya Yovie Widianto. Solo Song Dangdut lebih kurang sama dengan lagu pop tadi, di mana durasinya yang sedikit berbeda. Di sini maksimalnya 6 menit, ya, maksimalnya 6 menit. Kemudian video rekaman model landscape mempertimbangkan estetika pengambilan gambar, tidak menggunakan aplikasi penjernih suara,
Rekaman penampilan peserta sekali jalan dengan posisi tampak muka dari depan dengan tampak sampai perut juga. Penilaian di sini ada teknik penampilan ya, dinamika, tempo, dan di sini ada judul lagunya Pelaminan Kelabu, Mansur S, Goyah, Rita Sugiarto, Ku Lepas Dengan Ikhlas, Lesti DA, Air Mata Perkawinan Mansur S, Keramat karya atau penciptanya Roma Irama, Pesta Panen Elvi Sukaisi. Dan ini perlombaan 2 terakhir yaitu tiap peserta baca puisi. Peserta membacakan 1 puisi wajib dan 1 puisi pilihan yang disediakan panitia. Ya, jadi silakan membaca puisinya dengan sekali jalan. Boleh membacakan puisi wajib terlebih dahulu. Ingat videonya membacakan puisi wajib terlebih dahulu baru diikuti 1 puisi pilihan. Jangan kebalik. Pengambilan gambar setengah badan juga landscape ya, dari pinggang ke atas dengan pakaian sopan dan perhatikan aspek terbaik rekam video. Seluruh penampilan baca puisi tidak diperkenankan diiringi ilustrasi suara musik apapun. Oke. Video baca puisi tiap peserta harus dalam sekali pengambilan gambar, tidak boleh diedit atau didubbing, dan tidak ada teks lainnya. Peserta membaca puisi wajib terlebih dahulu dan lanjutkan dengan puisi pilihan. Rekaman boleh di luar ruangan dan di dalam ruangan. Tidak diperkenankan di dalam studio dan menggunakan background layar hitam. Tidak diperkenankan menggunakan background layar hitam. Ya. Tiap peserta mengirimkan penampilannya dengan gambar dan suara yang jelas, video MP4. Durasi maksimal pembacaan puisi itu 8 menit ya. Kemudian nama peserta, judul puisi dan asal perguruan tinggi ditulis pada keterangan awal rekaman video ya. Di situ teman-teman boleh sebutkan juga ataupun ada apa namanya ketika sebelum itu ada pengeditan sedikit untuk menambahkan nama dan Maaf judul Kak, puisi. suaranya tolong mic-nya. Oke, baik. Kedengaran? Oke, baik ya. Video penampilan juga diunggah di Google Drive ya, teman-teman. Penilaiannya interpretasi, vokal, penghayatan, dan penampilan. Nah, ini ada puisi wajibnya dan puisi pilihan. Tentu teman-teman sudah baca semua dan sudah kami share di panduan untuk puisinya. Di sini ada puisi wajib, itu ada 2. Boleh pilih salah satu, bukan dibaca dua-duanya. Puisi wajibnya pilih salah satu di Pemakaman karya Sapardi Djoko Damono dan kemudian kepada peminta-minta Khairil Anwar. Untuk puisi pilihan ada 5. Kepengasingan untuk Jatuh Cinta karya Emong Suwandi, Pesan Guru kepada Muridnya Amril Chandras, Doa untuk Negeriku Ahmadun Yosiar Fanda, Ibadah Sepanjang Masa Dorothea Rosa Herliani, dan kemudian Perempuan-Perempuan Perkasa karya Hartoyo Andang Jaya. Oh, di sini ada satu lagi ya Mas Budi ya. Di sini ada satu lagi teks puisinya. Oh, ini panduan ini belum terupdate ya. Ada satu lagi bisa teman-teman lihat judulnya Serambi Mekah, Serambi Darah karya Agus Triawan. Ya. Monolog. Nah, yang terakhir lomba monolog pementasannya bebas ya. Penyutradaraan dibebaskan dengan tidak bertentangan dengan nilai dan etika budaya Indonesia. Maksimal durasinya 20 menit. Opening dan ending credit. Ya. Tempat pertunjukan bebas dengan memperhatikan aspek keamanan dan pencahayaan. Setting dan properti pementasan menyesuaikan dengan konsep naskah dan penyutradaraan. Diperbolehkan menggunakan alat musik pengiring dengan perhatikan haki. Boleh juga live, boleh juga rekaman Iya, ya. nanti jam 2:30. Kemudian surat pernyataan orisinalitas nanti dijelaskan sama Mas Budi. Video penampilan juga diunggah pada Google Drive ya. Penilaian yang dilakukan di sini ada keaktoran, penyutradaraan, tata ruang. Di sini saya akan coba lihat untuk bobot nilainya. Monolog itu keaktoran, penyutradaraan, dan interpretasi naskah. Kemudian ada artistik. Keaktoran dan penyutradaraan bobotnya 30. Interpretasi naskah 20 dan artistik ada 20. Nah, itu untuk penilaian dan mekanisme untuk pengunggahannya nanti ya. Jadi ada 4 mata lomba yang dilaksanakan secara langsung, yaitu lomba cipta puisi, cipta cerpen, kemudian fotografi, dan ada desain poster.
waktunya sudah disampaikan tadi teman-teman sekalian. Jadi nanti yang baca puisi, yang penulisan puisi dan penulisan cerpen itu kami minta teman-teman untuk bisa memperlihatkan dengan jarak tertentu. Jadi kami bisa melihat posisi Anda, ya, posisi teman-teman duduk, dan kemudian layar yang Tolong Kak mic-nya. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk nanti video Zoom-nya itu nanti teman-teman bisa kami bisa melihat apa yang teman-teman lakukan dan kemudian kami bisa melihat layar yang teman-teman buka pada saat melakukan pengerjaan karyanya, baik itu puisi, penulisan cerpen dan desain poster ya. Jadi harapannya ini kita laksanakan seperti layaknya langsung ya. Jadi nanti untuk surat-suratnya itu ada susulan ya, yang untuk ini boleh dilaksanakan di hari selanjutnya atau kalau memang sudah ada boleh di hari itu juga boleh. Nanti ada pengunggahan ininya, ada surat-surat tempat upload surat-suratnya. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang saya terlupa Mas Budi untuk disampaikan? Oke, baik, terima kasih. Kadang rasanya itu sudah cukup jelas untuk disampaikan dan itu sudah tertera di pedoman masing-masing lomba ya. Oke, sebelum kita masuk ke untuk yang selanjutnya ini kan masalah mengenai pemberkasan ya. Nah, ini ada sedikit rasa pertanyaan mengenai tentang teknis perlombaan ini. Salah satunya itu ada satu ini izin bertanya, kalau solo song boleh diiringi sama orang lain enggak, Kak? Nah, itu sudah tertera di pedoman dan sudah bisa dibaca masing-masing pedoman. Kalau misalnya itu boleh diiringi atau mengambil video dari YouTube ya, kalau tidak salah itu bilang. Nah, tolong kawan-kawan kalau misalnya ini dibaca dulu, dipahami pedomannya, dan itu kalau misalnya tidak jelas baru ditanyakan, ya. Jangan kalau misalnya ini yang sudah tertera di pedoman itu ditanyakan kembali gitu. Berarti jelas-jelas teman-teman belum membaca pedoman dengan seksama. Seperti untuk selanjutnya ini ada yang bertanya Kak Denis, untuk lomba baca puisi itu pembacaan langsung atau perkenalan terlebih dahulu? Mohon dijelaskan. Mana nih? Ini pertanyaannya mana ya? Ada pertanyaan dari Cahaya. Udah agak tenggelam sih. Oh, langsung pembacaan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Ya. Oke. Untuk yang lomba baca puisi ya, teman-teman kan nanti sudah unggah nih ya. Sudah unggah. Jadi untuk baca puisi tidak perlu perkenalan nih. Ya. Saya tidak salah tadi tidak ada perkenalan. Jadi langsung saja buka videonya, langsung on baca puisi. Tidak perlu ada perkenalan lagi terlebih dahulu. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Atau ini kita jawab dulu pertanyaan yang di chat ini, Mas Budi? Iya, ini sebelumnya kita jawab untuk pertanyaan yang tentang terkait perlombaan dulu, kemudian kita akan langsung beralih ke mengenai pemberkasan. Kita Baik. perjelas dulu untuk masalah perlombaan ya. Ya. Ini kemudian ada yang nanya, bertanya puisi wajib dan dua. Jadi kedua puisi wajib dibaca dan puisi pilihan atau wajib satu pilihan. Ya, yang dibacakan puisinya itu teman-teman kan di situ ada pilihan puisi wajibnya ada 2. Cukup dipilih salah satu saja dan kemudian puisi pilihannya juga dari 6 judul itu cukup dipilih satu saja untuk dibacakan. Yang dibacakan yang terlebih dahulu adalah puisi wajib dan kemudian baru puisi pilihan. Oke, jadi jelasnya kalian cukup membaca dua puisi ya, satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Oke, terima kasih. Ya, ini nih langsung saya jawab nih, Mas Budi. Ada pertanyaan, Kak maaf izin bertanya untuk pembacaan puisi dan monolog apakah boleh melihat teks? Ini menarik nih. Kalau untuk baca puisi namanya baca ya. Walaupun teman-teman sudah hafal, jadi nanti videonya seperti apa, ya teman-teman harus dalam bentuk membaca puisi dengan membawa teks puisinya, kemudian membaca teks puisinya ya kalau memang sudah hafal itu lebih baik. Tapi tetap teksnya tetap dibawa karena ini kita lomba baca puisi bukan lomba deklamasi puisi. Oke,
silakan dikondisikan bagaimana teksnya agar kelihatan baik di layar. Dan tentunya untuk monolog, saya belum pernah lihat monolog itu sambil melihat teks, saya belum pernah nih. Ya, jadi yang setahu saya penampilan monolog itu kita tidak melihat teks lagi dan kita sudah menyajikan dalam bentuk pertunjukan utuh. Ya, selama durasi yang ditentukan itu tadi. Nanti kalau bawa teks itu jadi bentuknya lomba pidato, Ya, lomba baca monolog jadinya. baca monolog. Ya. Kita lomba acting monolog ya, teman-teman ya. Oke, ini ada tanya lagi Kak, untuk pengiriman karya dalam lomba puisi, apa satu video, 2 pembacaan puisi, atau satu video, 1 pembacaan puisi? Satu video untuk 2 puisi sekaligus, untuk wajib dan pilihan. Jelas. Ya, durasi 8 menit itu 1 puisi wajib dan 1 puisi pilihan. Ini adalah satu lagi, untuk durasi video di lomba solo song ya ini nih, yang 4 menit. Apakah sudah termasuk perkenalan? Ya, itu masuk di perkenalan. Masuk perkenalan, perkenalan cukup singkat saja, nggak perlu pakai identitas diri ya, nanti panjang. Nama IG dan sebagainya. Cuman cukup perkenalkan nama, asal universitas, silahkan menyanyi. Itu aja. Ini ada pertanyaan juga, untuk rekaman monolog apa harus berkenalan? Enggak. Monolog sama kayak baca puisi ya, jadi nggak usah pakai perkenalan, nanti malah mengurangi estetika panggungnya. Jadi langsung saja, nanti kan identitasnya sudah ada tuh di pengiriman karyanya, jadi langsung dikirimkan karyanya saja. Tidak usah jadi buka selamat menyaksikan, itu sudah langsung main monolognya. Lampu sudah on dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ini berarti untuk diperjelas lagi ya, ini ada 4 lomba untuk yang cipta karya itu ada penulisan puisi, penulisan cerpen, desain poster, dan fotografi. Nah, itu sudah dijelaskan bahwa penulisan puisi dan desain poster itu akan dilaksanakan pada tanggal 23, itu di hari Sabtu. Kemudian untuk yang penulisan cerpen dan fotografi itu dilaksanakan pada keesokan harinya di tanggal 24. Dan itu untuk link pengumpulannya akan diberikan pada saat awal, yaitu pada saat kita itu di pagi harinya kita akan melaksanakan Zoom meeting kepada para peserta. Kemudian akan diberikan link dan diberikan waktu sesuai dengan durasi perlombaan masing-masing. Jadi jelas ya, nanti ada linknya tersendiri karena itu lombanya memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Kak, di sini ada pertanyaan nih Mas Budi. Kak, saya agak susahan pemberkasan yang harus minta tanda tangan wakil rektor atau dekan, itu memang wajib ya Kak? Oke, baik-baik. Kita ini apa sudah jelas semua ya untuk masalah teknis perlombaan. Kalau sudah jelas semua, kita akan pindah untuk bahas tentang masalah pemberkasan ya. Apakah sudah aman? Belum, Kak. Nah, oke, kalau misalnya belum, silakan ditanya terlebih dahulu biar kita tidak bolak-balik gitu. Maksudnya nanti bahas perlombaan, kemudian bahas berkas gitu. Jadi kita selesaikan dulu masalah teknis perlombaan ini biar semuanya jelas. Silakan ditanya terlebih dahulu. Bisa bertanya, Kak? Oke, silakan. Itu siapa yang lagi on mic tuh? Saya, Kak. Oke, ini Muhammad Aldi ya? Iya, Kak. Oke, silakan Muhammad Aldi. Apa yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya terkait ketentuan pada perlombaan poster. Nah, di buku panduan kan ditulis bahwa untuk penulisan dilakukan secara langsung melalui Zoom meeting selama 6 jam. Nah, jadi pertanyaan saya Kak, apakah diperbolehkan pada saat mengerjakan poster itu kita menggunakan 2 perangkat, di mana laptop untuk mendesain, sedangkan Zoom digunakan di handphone gitu Kak. Karena takutnya kalau misalnya dipakai dua-dua, nge-lag laptopnya begitu. Sekian, terima kasih, Kak. Ya, oke, teman-teman sekalian ya, jadi nanti posisi Zoom-nya ya, teman-teman silahkan menggunakan 2 perangkat, yang kami harapkan juga demikian, jadi jangan sampai aktivitas berkaryanya terganggu. Jadi nanti untuk Zoom-nya lewat handphone saja ya. Jadi nanti mungkin diarahkan mungkin ke arah kita duduk, misalnya kita duduk ya, posisinya di arah jam 8 posisi kita. Jadi dari sana
Jadi posisi kita dan posisi kita bekerja dan posisi layar itu kelihatan. Gitu. Jadi jangan kelihatan cuma sekedar wajah kita aja enggak, tapi yang kami ingin lihat adalah posisi Anda duduk dan kemudian layar yang Anda buka itu kami bisa lihat. Apa saja yang Anda kerjakan, bagaimana Anda kerjakan gitu ya. Itu nanti kami minta untuk on selama waktu pelaksanaan perlombaannya itu nanti ya. Jadi biar tidak ada apa ya untuk kesejahteraan bersama ya, demi kebaikan kita bersama agar tidak menghindari yang namanya mungkin di situ ada tenaga profesional mungkin yang mendampingi ya. Jadi diharapkan jadi bentuk kejujuran kita sama-sama bisa kita lihat di situ dilaksanakan secara langsung tanpa ada pihak-pihak lain yang menggurui dan karena temanya pada saat itu juga. Begitu juga dengan penulisan cerpen dan penulisan puisi ya. Seluruhnya kami minta teman-teman kami bisa kelihatan Anda kerja dan kemudian layar laptop ataupun PC-nya pada saat Zoom itu. Ya, gitu ya. Baik, Muhammad Aldi, Aldi ya. bisa dipahami? Baik Kak, sudah saya pahami. Terima kasih Kak. Oke, baik. Baik. Ini ada bertanya lagi, Solo Song apakah boleh menggunakan mic? Dari Intan Sabrina. Oke, kemarin kami sudah diskusi sama Dewan Juri ya. Jadi untuk solo song itu diperkenankan, solo song pop dan dangdut ya, itu diperkenankan menggunakan mikrofon. Diperkenankan, diperbolehkan. Oke, terima kasih. Untuk ini kemudian ada fotografi jam berapa lombanya, Kak? Oke, nanti itu akan kita infokan lebih lanjut untuk masalah perlombaan secara langsung ya. Untuk jam berapa mulainya, jadi tetap terpantau ya, jangan sampai ketinggalan info. Kalau rentang mungkin kita ini kan aja ya Mas Budi ya, rentangnya itu di antara pukul 8 sampai pukul 9 itu akan kita rentangnya di situ. Nanti ada info lebih lanjut pastinya ya. Tapi rentangnya dari jam 8 sampai jam 9 itu jam mulainya. Karena kita nanti akan memberikan tema dari tiap-tiap masing lomba. Ya. Rentangnya di jam 8 sampai jam 9 itu. Oke, ada lagi teman-teman sekalian ya. Pembacaan puisi bisa diediting antara wajib dan pilihan, nggak bisa ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, secara live dan langsung itu dibacakan satu puisi wajib dan satu puisi pilihan secara langsung, tidak ada cut-cut. Cerpen 7 jam diawasi ya. Untuk cerpen tadi sudah dijelaskan. Kemudian lomba puisi. Nah ini untuk lagu solo song dari 6 lagu itu peserta pilih sendiri, ya Kak. Ya, itu pilih sendiri. Jadi tidak ada ketentuan dari panitia untuk memilihkan lagu itu sesuai kemampuan dari para peserta masing-masing. Udah, solusi menggunakan udah, bobot masing-masing itu benda. Ini Kak, apakah saat penulisan cerpen, itu lomba cerpen ya, apakah boleh melihat KBBI? Nah, bagaimana Kak? Boleh. Oke, diperbolehkan. Yang tidak boleh lihat karya orang lain, nggak boleh ya. Oh, ini ada minta dijelaskan untuk penulisan puisi bobot penilaiannya. Maksudnya penilaian yang gimana nih? Itu kalau yang seperti yang sudah tertera di pedoman itu juga sudah jelas kriterianya sudah ada. Ya. Sesuai dengan yang ini ya, sama dengan yang sudah disampaikan di pedoman itu untuk penilaiannya. Kak, untuk lomba solo pop boleh full body atau sampai batas pinggang saja? Oke, kami pertegas kembali batas pinggang ke atas. Sudah jelas ya. Untuk keseragaman bersama, jadi bentuknya adalah landscape, bukan potret. Ya teman-teman, landscape, bukan potret. Oke. Baca puisi apakah boleh pakai mikrofon? Untuk baca puisi, kami tidak perkenankan untuk menggunakan mikrofon. Ini untuk lagu untuk lomba tari kreasi, lagu bentuknya rekaman, apakah suaranya bisa dimasukkan di proses editing atau secara langsung berbarengan dengan recording video?
Terima kasih. Gimana? Jadi untuk Lomba. maunya, oh berarti maksudnya ini ada yang menarik kemudian di editing Harus musiknya dimasukin musik. dimasukkan gitu ya. Dari siapa yang ditanya ini? Yusuf Fajri Adrian. Ya. Ada Yusuf Fajri Adrian? Boleh diperjelas pertanyaannya? On mic kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Ya, baik. Yusuf Fajri ya? Iya, betul, Kak. Jadi, saya mau bertanya itu tentang musik, Kak. Kan kita itu musiknya bentuknya rekaman ya, Kak. Ya, betul. Nah, itu nanti apakah musiknya itu secara langsung dari video saat rekaman atau bisa dimasukkan setelah proses editing gitu, Pak? Oh gitu. Ya, tadi udah jelas ya, Yusuf Fajri ya, kita tidak diperkenankan untuk ada video editing. Jadi silahkan sifatnya pengambilan gambarnya secara langsung, baik itu menggunakan perangkat perekaman suara ataupun pengeras suara untuk musiknya atau musik secara langsung. Jadi silahkan teman-teman menata perangkatnya bagaimana baiknya hasil video yang dihasilkan dari pada saat merekam gerak tarinya dan musiknya sendiri. Oke, baik, sudah jelas. Oke, ini ada yang selanjutnya untuk lomba baca puisi dan monolog ini Kak. Judul puisi atau kemudian asal perguruan tinggi, apakah harus di awal video? Bisa diedit Kak atau bagaimana? Oke, baik ya. Untuk video baca puisi ya, yang diperkenankan itu, oke, gini saja. Ini sepertinya untuk baca puisi ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi kita sepakati saja untuk menghindari pengeditan nih. Menghindari pengeditan untuk yang lomba-lomba tampil ini, kita tidak perlu memperkenalkan diri ya. Jadi langsung saja baca puisi ya. Nanti kan itu juga kelihatan ya Mas Budi ya. Ya, Siapa pengirim videonya ya. Ya, jadi kita sepakati saja untuk tidak ada perkenalan diri di pengambilan video. Jadi nanti kita sudah tahu peserta ini siapa yang ngirim videonya. Gitu aja. Biar jadi tidak rancu dan takutnya mungkin ada yang pakai teknologinya canggih jadi bisa edit-edit tanpa ada diketahui sama panitia yang lain. Jadi tidak perlu perkenalan diri untuk seluruh video ya. Jadi langsung saja video aksi pentasnya. Oke. Ya. Oke, sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ini seperti tadi lomba untuk terkait lomba itu pemilihan judul atau pemilihan apa yang ingin dilombakan itu masing balik ke peserta, tidak ke panitia. Monolog boleh pakai clip on. Ya, gimana? Apakah monolog boleh pakai clip on, Kak? Ya, untuk clip on tidak diperkenankan ya, teman-teman ya. Jadi untuk kita panggung langsung ditampilkan seperti yang sudah-sudah. waktu pengambilan suara ditambah suara sendiri lagi. Musik pengiring solo soal dangdut setelah waktu pengambilan suara atau ditambahkan sendiri lagunya. Maksudnya gimana nih? Izin bertanya Kak, ini masih dari Farah Hukum ya? Musik pengiring solo song dangdut disetel waktu pengambilan suara atau ditambahkan sendiri lagunya. Boleh. Sama Ya, tadi ya? maaf Kak, izin untuk menerangkan pertanyaan saya tadi. Itu kan kalau misalnya waktu ngambil video kan kita kan lagi bernyanyi, terus musiknya langsung di setel atau nanti kita bernyanyi dulu, terus kita edit untuk menambahkan lagunya seperti itu. Dijelaskan di panduan itu bahwa peserta itu bernyanyi kemudian diiringi ya. Diiringi itu maksudnya jadi musiknya itu secara langsung di situ, tidak ada proses pengeditan lagi. Jadi maksud dari diiringi itu ya musiknya sudah live di situ. Sudah jelas?
pengambilan. Oke, baik, Kak. Terima kasih sudah jelas. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Izin bertanya Kak, apakah penampilan juga dinilai dalam lomba solo pop? Baik, tadi sudah kita lihat ya, untuk lomba solo pop itu, solo dangdut itu ada penampilan di situ. Ya, solo song pop dan solo song dangdut. Di situ ada penampilan yang dinilai dengan bobotnya 15. Ya, jadi sesuai pedomannya teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas ya, yang untuk pedoman itu, untuk solo song pop itu ada penilaian penampilan juga ya. Jadi mana nih solo song pop, kemudian ada solo song dangdut. Oke, terima Ya, kasih. ini sifatnya menyesuaikan penampilan itu termasuk kostum, koreografi, dan attitude Anda ketika tampil di depan layar kameranya. Oke, jadi balik-balik kita kembali misalnya itu ibaratkan kawan-kawan itu live secara langsung. Nah, bagaimana langsung dilihat secara langsung oleh juri dan bagaimana kalian menampilkan diri terbaik dari para peserta masing-masing. Ya. Oke, untuk selanjutnya ini untuk video kreatif dengan tema itu sebagian pengambilan footage-nya di luar kampus boleh Kak? Terus untuk video efek dan overlay bebas penggunaannya tidak Kak? Jadi ini balik-balik kalau misalnya video kreatif itu kembali kepada kreativitas dari masing-masing peserta. Nah, itu akan dihubung kembali disesuaikan kepada isi dan tema dari perlombaan tersebut. Dress code, oke, udah dijelaskan tadi Mas Adrik. Izin bertanya untuk desain poster, apakah bebas menggunakan aplikasi apapun? Sudah dijelaskan, itu di pedoman juga sudah ada. Silakan menggunakan aplikasi yang memadai untuk penggunaan atau pemasaran desain ya. Jangan sampai kita masih menggunakan Microsoft Word untuk desain poster kan juga tidak masuk akal ya. Mungkin bisa, tapi ya kawan-kawan pikirlah, gitu lah. Jangan sampai menggunakan aplikasi-aplikasi yang menurut kita itu tidak semestinya dipakai. Nah, Ya, ini yang di sini saya tambahkan. Oke, saya masih mute ya. Oke, saya tambahkan di sini teman-teman ya. Jadi yang dimaksud di situ tadi kan di desain poster itu ada Inkscape, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, dan Canva. Jadi itu basicnya boleh digunakan. Dan kalau memang ya teman-teman punya aplikasi untuk desain yang lain, itu diperkenankan. Tetapi memang untuk pengolah gambar grafis ya. Pengolah gambar grafis 2 dimensi. Kalau pakai pakai Blender itu udah 3 dimensi. 3 dimensi ya. Walaupun memang bisa juga pakai Blender. Ya. Oke, untuk masalah terkait teknis perlombaan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah jelas, kita akan lanjut masalah pemberkasan. Kak, mohon maaf izin bertanya. Jangan buat Ini ada yang mau bertanya lagi. Ini Kak, mohon maaf izin bertanya. Pertanyaan apa yang ingin ditanyakan? Silakan RC. Kalau bisa langsung saja. Oh iya, mohon maaf. Kalau misalkan untuk solo song dangdut itu perlu perkenalan apa tidak? Apa sama saja sama lomba yang lain? Terima kasih. Iya. Tadi udah dijelaskan ya. Sekali lagi teman-teman, kita sepakati seluruhnya untuk seluruh peserta perekaman video baik itu solo song, kemudian solo song pop dangdut dan pop ya. Kemudian ada baca puisi juga dan yang lain-lain ya, itu tidak perlu ada perkenalan diri ataupun mengedit video untuk menambahkan identitas pesertanya. Jadi cukup langsung saja videonya dikirimkan dalam bentuk karyanya ataupun penampilannya. Ya, jadi tidak perlu ada penambahan teks misalnya di bawahnya nama, kemudian ada tambah lagi judul lagu, itu nggak usah. Jadi langsung saja ya di ini kan jadi tinggal nanti dewan juri yang akan menilainya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, oke. Bobot. Oke, ini ada pertanyaan direct message. Izin bertanya Kak, untuk lomba poster yang dilombakan ini sejenis poster publik atau ilustrasi Kak? Ya, teman-teman bisa baca lagi nih ya di
apa namanya di pedomannya tadi, mana ya pedomannya ya. Saya pikir di situ poster teman-teman bisa menjelas fungsi dan kegunaan poster itu untuk apa. Nah, di situ memang ada proses juga ilustrasi bisa, kemudian ada di situ juga mungkin untuk yang jelas untuk poster itu harus bersifat apa namanya itu mengajak atau provokatif untuk melakukan sesuatu atau untuk memberikan informasi kepada orang lain, ya gitu ya teman-teman ya untuk posternya. Oke, sudah dijawab semua. Untuk yang ini masih ada yang lain untuk masalah teknis perlombaan? Kak, posternya ilmiah atau sekedar poster informatif saja? Tadi udah dijelasin ya. Silakan ya diterjemahkan mengenai posternya ya. Sifatnya seperti apa? Yang jelas di situ ada penilaiannya yang sudah dijelaskan tadi, ide gagasan, sesuai tema, dan di situ temanya nanti akan kami berikan. Artinya di situ kalau misalnya nanti modelnya temanya akan ilmiah, ya artinya posternya modelnya ilmiah, atau posternya informasi itu nanti kan bisa dilihat dari tema yang diberikan ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita langsung lanjut aja untuk masalah pembahasan mengenai pemberkasan ya, pemberkasan. Oke, Ya, di sini. silakan. Oke, di sini kita akan kawan-kawan sudah tahu kalau misalnya di link ini sudah tertera mengenai ketentuan umum dan beberapa pedoman dari tiap-tiap masing lomba. Nah, di sini banyak pertanyaan umum dari kawan-kawan itu mengenai pemberkasan. Nah, di sini sudah jelas bahwa form berkas itu ada di sini lah, udah jelas di bagian sini. Nah, itu mengenai ada data diri, surat keaslian karya, surat rekomendasi. Nah, di sini dilengkapi, kemudian di sini ada data-data yang mesti ditandatangani oleh salah satunya itu ada dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, dari kawan-kawan di sini ada yang bertanya itu mengenai Kak, ini apakah harus ditandatangani rektor? Bagaimana kalau rektor tidak ada? Oke, tolong dipahami lagi Kak kawan-kawan. Di sini ada ketentuan. Peserta harus mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Di sini ada rektor, ada wakil rektor, dan juga wakil dekan gitu. Nah, jadi kalau misalnya rektor tidak ada, di sini bisa diwakilkan oleh wakil rektor, kemudian atau wakil dekan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi pertanyaan yang memang itu sudah jelas. Jadi kawan-kawan bisa baca dan pahami kembali pedoman yang sudah ada. Kemudian di sini ini surat rekomendasi, surat keaslian karya. Kita lihat dulu sini, kemudian data diri, kemudian di surat keaslian karya. Di surat keaslian karya kawan-kawan bisa mengklik, kemudian bisa melihat. Nah, ini bentuk dari surat keaslian karya yang harus kawan-kawan isi. Apakah sudah terlihat ya? Belum ya? Nah, di sini. Oke, kawan-kawan, di sini ada 2 lembar. Nah, 2 lembar di sini itu ada lembar pertama dan lembar kedua. Ini formatnya berbeda. Nah, lembar pertama itu ditujukan untuk lomba-lomba yang selain karya cipta. Nah, selain karya cipta dan lembar kedua ini untuk lomba karya cipta. Karya cipta itu seperti ada penulisan, yaitu penulisan puisi dan penulisan penulisan puisi dan penulisan cerpen. Maaf, kemudian ada desain poster dan fotografi. Untuk di lembar pertama itu dikhususkan lomba selain 4 lomba tersebut. Oke, bisa dipahami untuk itu ya. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi ini untuk apa, ini untuk bagaimana, untuk masalah ini gitu judulnya. Sedangkan judul cerpen atau puisi itu tidak ada gitu kan. Nah, itu lembarnya berbeda, lembar formnya berbeda. Kemudian masalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini ya, kembali seperti tadi, ini maaf, oke kita sambil nunggu loadingnya.
Nah, ini surat rekomendasi itu diisi dengan misalnya seperti tadi. Kalau misalnya nih, ini diisi misalnya ditandatangani oleh rektor, wakil rektor atau wakil dekan yang bersangkutan. Nah, seperti dijelaskan tadi. Ini untuk jadi tidak perlu misalnya kalau rektornya tidak ada ya bisa di wakil rektor atau wakil dekan dari mahasiswa fakultas tersebut. Nah, di sini sudah jelas untuk mengikuti lomba apa, cabang apa di sini. Dia tadi juga ada yang bertanya dan minta untuk kop perguruan tinggi. Nah, kop perguruan tinggi ini itu terbitnya dari perguruan tinggi masing-masing peserta dan masih dari universitas kalian masing-masing. Jadi tidak ada yang perlu minta kop kepada panitia dan karena kop ini itu dari perguruan tinggi kalian, dari para peserta. Oke. Lanjut untuk masalah kirim karya ya. Nah, kita di sini ini ada link pendaftaran. Link pendaftaran sudah ditutup tanggal 20 September kemarin. Kemudian di bawahnya ini ada kirim karya. Nah, form berkas yang kawan-kawan telah siapkan yaitu data diri, surat keaslian karya, serta surat rekomendasi PT itu diunggah bersamaan dengan karya kawan-kawan itu di link sini, di link kirim karya sini. Kita klik ya. Nah, di sini akan tertera pengumpulan karya Peksema. Di sini kawan-kawan harus mengisi nama lengkap, data diri dengan lengkap di sini, dan kemudian lomba yang diikuti. Dan lomba yang diikuti di sini itu khusus lomba yang selain karya cipta, yaitu ada lomba tari kreasi, solo song pop dan solo song dangdut, video kreatif, baca puisi, dan monolog. Untuk lomba penulisan puisi, penulisan cerpen, desain poster, dan fotografi itu memiliki form sendiri yang akan diberikan pada saat perlombaan yaitu tanggal 23 dan tanggal 24. Kemudian ini ada link Google Drive karya dari masing-masing peserta. Kemudian ini ada deskripsi karya itu dikhususkan untuk tari kreasi dan video kreatif. Kemudian ada foto diri dengan kartu mahasiswa. Di sini banyak yang kurang memahami untuk masalah foto diri dengan kartu mahasiswa. Oke, jika kawan-kawan belum memiliki kartu mahasiswa, itu bisa menggunakan kartu mahasiswa sementara. Itu banyak yang masih mahasiswa baru. Kawan-kawan bisa untuk menggunakan KRS atau kartu rencana studi dari kawan-kawan sekalian. Atau kalau misalnya emang itu tidak ada, bisa menggunakan surat keterangan mahasiswa yang ditandatangani oleh pimpinan terkait. Seperti itu. Pimpinan bagian akademik ya. Kemudian ini ada surat pernyataan originalitas karya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian ada surat rekomendasi pimpinan perguruan tinggi dan data dari peserta. Kemudian bisa disubmit. Oke. Untuk itu apakah bisa dipahami ataukah masih ada pertanyaan? Izin bertanya Kak, surat rekomendasi itu boleh langsung minta dari universitas sendiri atau harus dari file yang tertera di panduan tersebut ya Kak? Untuk surat rekomendasi, itu formatnya itu sudah diberikan di yang dari panitia ya. Jadi sudah diberikan panitia, bisa dilihat di situ atau bisa juga dari universitas itu melampirkan surat tugas seperti yang kita, dari kawan kita kemarin ada melampirkan surat tugas yang tertera di situ bahwa kawan-kawan sekalian mengikuti lomba dari nama kalian, kemudian lomba yang diikuti, kemudian mengikuti lomba Peksema Unip. Demikian. Surat undangan itu, ini maksudnya ada pertanyaannya bagaimana ya? Boleh dijelaskan? Izin bertanya Kak, apakah foto yang ditempelkan dalam form data diri menggunakan foto formal? Iya kawan-kawan, untuk foto di data diri itu di sini ya, kita lihat. Ada nama lengkap, jenis dan kemudian data diri dari peserta dan di sini diharuskan menggunakan foto dengan mengenakan alma mater dari perguruan tinggi masing-masing.
lagi dengarkan yang ngomong. Bedanya kau dengarkan yang Tidak, yuk aku ngomong. lagi dengarkan tema aku. Oke, untuk yang selanjutnya, izin bertanya deskripsi karya itu isinya memuat informasi apa saja ya, Kak? Oke. Deskripsi karya itu memuat informasi dari pertunjuk atau itu yaitu tari kreasi dan video kreatif ya. Itu bisa sinopsis dari apa yang kalian perform di situ. Mengenai misalnya tari kreasi yang menjelaskan tentang apa dan bagaimana itu dijelaskan di dalam deskripsi karya tersebut. Kemudian surat pernyataan original karya itu, Kak, maksudnya surat keaslian karya. Iya, betul. Itu surat keaslian karya sama dengan surat pernyataan original karya. Izin bertanya, untuk pengumpulan karya cipta penulisan puisi dan berkas lainnya, apakah bisa dijadikan dalam satu file, lalu diupload ke Google Drive dalam format PDF? Terima kasih. Untuk masalah ini sudah disediakan form masing-masing, jadi silakan kawan-kawan isi sesuai dengan formatnya masing-masing. Jangan terbalik ya, karena panitia akan melihat berkasnya masing-masing. Kak, ukuran fotonya berapa? Foto apa ya maksudnya ini? Foto apa? Delia Ramanisa Wahyudi. Ini kayaknya foto ini nih. Yang bagian mana nih? Ini yang sedang tampil di layar ini kayaknya. Oh, ini foto data diri ya. Foto data diri yang menyesuaikan kawan-kawan. Jangan sampai foto ini menutupi data kawan-kawan sekalian. Sampai satu Menyesuaikan ya. Kak, tadi ada surat yang harus mengenakan cap. Apakah harus, kalau tidak menggunakan cap stempel, tidak apa? Hanya tanda tangan saja. Terus menggunakan stempel. Oke. Untuk masalah cap ini diharuskan menggunakan stempel ya. Jadi ada kevalitan dari pimpinan yang menugaskan kawan-kawan sekalian untuk mengikuti perlombaan. Peserta yang mengikuti 2 tangkai lomba sudah terrekomendasi dan kehasil karyanya cukup 1 saja kan, Kak? Oke, untuk peserta yang mengikuti 2 tangkai lomba itu memiliki masing-masing 2 ya. Jadi itu berbeda karena formatnya juga berbeda dan ketentuan dari isinya juga berbeda. Yang mengikuti lomba apa? Lomba misalnya lomba cipta puisi, kemudian yang satunya ikut lomba monolog, itu kan berbeda kriterianya. Jadi kawan masing-masing menyediakan. Oke, tadi juga ada pertanyaan. Kak, ini untuk KTM saya hilang dan saya kampusnya jauh. Oke, kawan-kawan, di sini dia bertanya masalah apakah boleh menggunakan KTP? Tidak. Jadi KTP itu tidak menjelaskan apakah kawan-kawan itu mahasiswa aktif atau tidak gitu. Nah, jadi diharuskan itu menggunakan KTM atau surat pernyataan bahwa kawan-kawan sekalian itu merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi terkait. Oke, sudah jelas sepertinya? Atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ya, ini saya nambahkan sedikit nih, Mas Bud. Mengenai ada surat rekomendasi tadi ya. Tadi ada yang nanya masalah ini ya. Karena kemarin juga ada kita ketemu surat rekomendasinya itu formatnya berbeda dari yang kita sampaikan. Ya, betul. Jadi kalau nanti di situ ada teman-teman ketika minta surat rekomendasi dari staf akademik ataupun di universitasnya, kalau memang punya format sendiri dengan kopnya, itu diperbolehkan. Tapi dengan tetap tanda tangan dan stempelnya basah. Ya, yang kami sampaikan itu surat rekomendasi PT itu kira-kira bentuknya isi yang harus ada di dalam rekomendasi itu. Ya. Jadi kalau ada formatnya sendiri juga diperbolehkan. Oke, saja saya tambahkan Mas Budi. Oke, terima kasih. Nah, sudah jelas seperti yang dijelaskan tadi ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Izin foto dengan KTM berarti memegang KTM ya, Kak? Iya, betul. Memegang KTM. Jika itu memiliki KTM, jika tidak dilampirkan surat keterangan mahasiswa aktif atau KRS dari mahasiswa. Yang ambigu nih, yang mana nih? Masalah megang KTM ya?
Iya, ini Diva Ananda sudah jelas kok. Baik, terima kasih. Oke, untuk kawan-kawan sekalian, apakah untuk masalah pemberkasan terkait perlombaan ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, cukup teman-teman ya. Oke, rasanya sudah jelas semua dan itu untuk masalah link kirim karya atau unggah karya itu sudah bisa diakses mulai dari sekarang sampai tanggal 24 nanti. Jadi kawan-kawan sudah bisa melakukan recording atau pembuatan karya dari sekarang dan bisa dikirim. Ya, mungkin bisa dijelaskan di sini Mas Budi mengenai yang teman-teman yang nanti cipta karya itu kan di situ ada judulnya. Itu untuk mekanisme pengirimannya gimana nih? Apakah besoknya pada saat itu juga atau ada waktu batas maksimal kan karena judulnya kan di situ ada melampirkan judul ya. Ya. Oke. Untuk yang lomba apa itu ya tadi ya? Cipta Bukti dan Cipta Cerpen ya. Oke, untuk yang lomba cipta itu bisa sampai besok tidak masalah. Atau kan itu formatnya di format yang disediakan tadi itu bisa kawan-kawan lihat itu di lembar kedua itu berbeda ya. Jadi tidak ada menyertakan judul. Di situ surat rekomendasi atau kasihan tadi ya? Ya. Saya lupa juga. Surat rekomendasi surat kasihan kalau nggak salah tadi dibilangnya itu berbeda. Jadi cukup menyertakan bahwa mengikuti atau mengikuti dari lomba cipta cerpen atau cipta puisi. Boleh diulang menjelaskan tentang surat rekomendasi itu, Kak. Izin, Kak, boleh diulang. Oke, surat rekomendasi itu diterbitkan dari perguruan tinggi masing-masing, dari mahasiswa masing-masing dia, itu di perguruan tinggi masing-masing dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Itu bisa dari rektor, wakil rektor, atau wakil dekan dan menggunakan cap. Batas akhir pengumpulan karya itu tanggal 24 September hingga pukul 23.59. Iya, betul. Jadi jika ada yang lewat pukul tersebut itu sudah tidak diterima ya. Karena itu otomatis akan tertutup. Tapi tidak berlaku untuk yang ini ya, Mas Budi ya. Tapi tidak berlaku untuk yang cipta karya ya, Ya, karena ada lomba cipta durasinya. karya itu memiliki durasi berbeda dengan lomba yang lain. Karena itu linknya juga berbeda. Berarti kalau dua lomba surat rekomendasi keasliannya maksudnya gimana nih? Maksudnya apakah dua juga surat? Dua lomba surat rekomendasi keaslian karya jumlahnya 4 ya, Kak? 4 surat jadi. Iya ya betul, iya betul. Jadi 4 surat yang dilampirkan di situ. Lomba baca puisi juga mengisi surat. Iya di sini aja masih bertanya untuk lomba perform ya, baca puisi atau itu baca puisi ya monolog atau solo song, solo pop ya. Apakah tetap mengisi surat keaslian karya? Iya, karena di sini di surat keaslian karya itu sudah tertera bahwa bahwa karya yang dikirimkan itu belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan di lomba yang lainnya. Jadi sudah jelas bahwa itu lomba yang asli yang kalian buat untuk pelaksanaan Peksema Unip. Kak, maaf saya terlewat. Apakah aturan terkait tema penulisan puisi dan cerpen sudah diberitahukan ya? Oke, untuk penulisan puisi dan cerpen itu akan diberitahukan atau diinfokan pada saat masa perlombaan itu tanggal 23 dan 24. Lomba baca puisi apakah harus menyertakan surat keterangan karya? Iya, sudah dijelaskan tadi. Tidak boleh membaca Kak, untuk lomba baca puisi tidak boleh membaca ya. Berarti dihafalkan. Soalnya tidak tadi jaringan saya jelek. Oke, ini seperti ini balik lagi ya ke lomba masalah terakhir teknis perlombaan ya. Namanya baca puisi kembali lagi tadi menggunakan teks. Harus dibaca. Harus dibaca. Kak, mohon maaf sebelumnya surat pernyataan kasih itu apa boleh yang menandatangani
peserta saja dengan materai, soalnya kemarin cuma dapat surat tugas aja dari universitas. Oke, nyambung dikit ya Mas Budi ya. Boleh, Yang Kak. untuk seluruh peserta ya, itu kami minta ada seluruhnya surat ditandatangani oleh pimpinan perguruan tingginya ya. Jadi di situ boleh dekan, wakil rektor bidang kemahasiswaan, atau rektornya sekalian juga boleh. Iya, betul. Nah, biasanya teman-teman itu akan ditanya tuh, ini mau surat keaslian karya undangannya mana? Nah, di situ Ya. di web itu kan sudah ada tuh undangannya. Jadi nanti teman-teman bisa unduh itu untuk disertakan ketika meminta surat rekomendasi atau surat keaslian karyanya itu. Biasanya gitu kalau birokrasinya. Ini kamu mau ikut lomba apa? Mana surat undangannya? Pasti ditanyain gitu. Nah, jadi sertakan bawa aja surat undangan untuk kompetisinya itu tadi. Nah, ini surat undangannya. Bisa kita lihat di sini. Jadi untuk misalnya ini kawan-kawan ya kalau misalnya nggak membawa surat undangan ini juga akan kesulitan untuk apa gitu. Sepertinya akan dibawa kemana suratnya gitu. Masih loading ya? Ya, masih loading. Nah, ini. Di sini sudah jelas tertera suratnya apa, kemudian ada brosurnya juga. Nah, surat ini untuk apa tadi ya, Kak? Surat pengiriman surat undangan ini. Iya, undangan surat pengiriman undangan. peserta. Ya. Udah nih, Mas Sudi ya. Udah selesai semua kita sampaikan. Sudah jelas ya. Jadi untuk cipta cerpen kita akan zoom selama membuat cerpen hingga waktu berakhir, Kak. Iya, betul sekali. Betul. Kak, surat tadi itu diketik atau tulis tangan ya? Oke ya, teman-teman ya sekalian, semuanya mahasiswa sekalian, silahkan untuk surat-surat yang seluruhnya itu kan bisa diunduh dalam format Word ya, dalam Microsoft Word ya, silakan jangan sampai nanti tulisannya nggak jelas ya, silakan diketik semuanya dan ditandatangani basah. Dan pelajaran dari tahun lalu itu kami menemukan teman-teman yang materainya itu pakai Photoshop. Ya mungkin karena udah kemalaman dia nggak ketemu lagi materai ya, jadi dieditlah tanda tangan itu. Nah itu nanti akan kelihatan ya teman-teman ya, hasil yang mana berkas asli kemudian dipindai atau di scan ya. Nah untuk untuk scannya itu boleh dipoto atau di scan betul Kak. Sebaiknya di scan dengan alat scannernya ya, alat pemindai yang benar gitu. Jadi suratnya asli bisa kelihatan bahwasanya itu memang surat yang ditandatangani secara basah. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman nanti scan pakai foto ataupun pakai aplikasi Android yang apa namanya tuh apa biasanya Mas Budi untuk memindai dokumen itu yang di Android itu apa namanya? Saya lupa tuh. Scanner ada Iya, cam scanner gitu ya. Nah, itu kan kadang miring, kadang juga apa namanya ada kertasnya melengkung-lengkung, nggak bisa diinikan. Nah, sebaiknya di scan saja biar jelas, biar tidak mengurangi dari persyaratan yang diminta oleh panitia ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian juga yang harus teman-teman ingat bahwasanya juga kemarin jangan berpikir kalau panitia tidak akan periksa satu persatu berkasnya. Nah, pelajaran juga tahun lalu itu ada yang mengirim surat rekomendasi, surat ini itu satu surat. Surat itu semua dimasukin. Ya, jadi tetap akan kami periksa dan itu tidak akan kami sampaikan ke Dewan Juri untuk dinilai. Dan kami tidak akan bilang sama pesertanya, "Dek, ininya belum, Dek, ininya salah." Enggak, kami tidak akan ngasih tahu itu ya. Artinya ketika sudah ini ya, kecermatan teman-teman dalam mengunggah karya dan mengunggah identitas. Misalnya kayak gini, ada peserta yang kebalik nih. Misalnya dia unggah rekomendasinya di identitas, yang identitas di surat rekomendasi. Nah, kecuali yang seperti itu akan kami maklumi. Mungkin salah file tapi filenya tetap ada semua ya. Jadi suratnya tetap lengkap. Atau kalau masalah salah uploadnya, unggahnya suratnya yang diminta
itu tinggal nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau suratnya itu benar-benar salah semua. Jadi surat rekomendasi semua yang dimasukin untuk data diri dan sebagainya. Karena yang memang kami sangat paham betul ketika teman-teman untuk minta surat rekomendasi yang sifatnya untuk tanda tangan dari perguruan tinggi ya. Itu memang cukup sulit rekomendasinya. Jadi kami berikan di situ teman-teman boleh dari universitas, boleh dari fakultas. Jadi saya yakin kedua lembaga itu bisa dimintai untuk ini. Atau teman-teman dari sekarang sudah cater sama petugasnya ataupun ini kan kedua-dua suratnya diminta langsung juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, itu tambahannya dari saya Mas Budi ya. Oke, untuk yang lainnya apakah masih ditanyakan? Ini ada yang masih tanya untuk baca puisi, mengisi surat keaslian karya atau tidak? Maaf saya terlewat. Iya, semua lomba itu diharuskan membuat surat keaslian karya. Untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Terkait lomba atau terkait pemberkasan, bisa ditanyakan langsung. Oke, belum ada. Sembari mungkin diingat-ingat teman-teman ya. Di sini tadi sudah disampaikan ada berapa universitas ya Mas Budi ya? 44. 44. 44 universitas se-Indonesia. Yang mendaftar dengan Masih total 345. Ya, ini hampir tiga kali lipat ya dari lalu ya. Iya. Ini ada teman-teman dari Unimed, ada Untirta. Ini Untirta nih rutin nih kayaknya nih ya. Unimed juga nih. Ini yang kedua kali ikutnya. Ya, terima kasih teman-teman ya untuk bisa bergabung di Universitas Bengkulu di Peksemanya seperti yang disampaikan oleh Pak Rio Kurniawan tadi. Kami mengapresiasi dan kami akan coba untuk menyederhanakan kalau misalnya tadi ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dimaklumi. Tapi kalau kesalahan yang cukup fatal, mohon maaf kami cuma bisa menerima pendaftarannya saja dan karyanya saja. Baik ya, sepertinya udah cukup nih Mas Budi ya. Oke. Pak Rio. Sudah jelas semua dan tidak ada yang bertanya lagi ini. Pak Rio masih bisa bersama ya, masih ada ya. Jadi ini ada pertanyaan sedikit nih Mas Budi. Izin Kak, surat keaslian cipta karya itu masih harus menggunakan judul atau bagaimana Kak? Oke, Lydia Reci ya. Untuk surat keaslian karya khusus lomba cipta karya itu ada penulisan puisi, penulisan cerpen dan desain poster dan fotografi itu ada di lembar kedua ya. Di lembar kedua bisa di kawan-kawan lihat itu di bagian bawah ada khusus perlombaannya. Jadi itu berbeda formatnya dengan lomba yang lainnya. Ya. Mungkin yang teman-teman yang kalau dari Universitas Bengkulu juga ada ini dari mana nih? Lydia Reci dari Universitas Bengkulu ya. Tuan rumah ya. Ini nanti bisa langsung tanyakan ke tim panitia, boleh juga ke gedung PKM di gedung rektorat di ruang UPT PKM. Berarti dikumpulkannya berkas tersebut barengan sama pengunggahan karya ya Kak, terakhir tanggal 24. Ini untuk lomba apa ini ya? Fitri Yunita, lomba apa? Kumpulan berkasnya berani Ya, Fitri Yunita lomba apa ya? Lomba baca puisi dan solo song pop. Ya, betul. Sama pengunggahan karya terakhir di tanggal 24. Linknya sudah bisa diakses di tautan yang sudah kawan-kawan pernah lihat, yaitu jadi kawan-kawan bisa lihat apa-apa saja yang mesti diunggah di situ, dilihat lagi ya. Ya, ini saya juga dapat chat ini dari salah satu peserta ini yang untuk nanyakan ketika buat karya apakah kami boleh makan atau ngemil. Ya silahkan. Ya silahkan. Yang jelas kami hanya ingin melihat ketika aktivitas Anda berkarya itu apakah Anda sambil ngapain juga boleh ya, ambil makan sambil ada konsumsi minumnya di situ, terus snacknya juga diperbolehkan. Yang tidak boleh Anda menghilang dari
Zoom yang kami tidak inginkan. Apa yang kita sampaikan tadi. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cek. Ya, jelas. Ya, Jelas. oke ya. Oke ya, sampai 5 jam diawasi Kak. Iya, betul. 5 jam itu on juga, kami dari panitia di sini juga on awasi teman-teman bekerja. Demikian saja teman-teman sekalian untuk teknisnya. Jadi kami mohon maaf ketika ada yang bertanya lagi mengenai teknis-teknis, kami akan membagikan link link video rekaman hasil technical meeting ini, silakan dilihat. Jadi mohon maaf ya, untuk sekarang kami tidak lagi menerima pertanyaan dari teman-teman sekalian karena kami anggap hari ini semuanya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya berikut dengan pertanyaan ataupun masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Oke, jadi teman-teman sekalian mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya agar kami bisa melakukan dokumentasi. Silakan Mas Budi untuk fasilitasi untuk dokumentasinya, Mas Budi. Oke, silakan untuk on cam kawan-kawan sekalian dan mukanya tolong dinampakkan ya. Itu ada yang nyatu sama background. Oke, di sini ada ini dari Pak Rio, kalau di Juknis boleh milih Pak WR3 atau PD3 atau Kaprodi. Ya, untuk ini tanda tangan WR3 sudah ACC Pak kemarin serba. Ya, untuk ini boleh ya, untuk ini Kaprodi itu termasuk juga pimpinan ya. Jadi boleh ditandatangani oleh Kaprodi juga. Ya, ini masih ada yang ngechat sama Pak Rio. Sebagai bukti yang ikut adalah memang masih dari PT asal. Ya, boleh ya dari PT-nya, boleh dari yang tanda tangan itu boleh dari WD3 atau ketua prodi atau ketua jurusan juga boleh. Ya, oke ya. Oke, sudah siap semuanya? Sebentar untuk daftar hadir technical meeting akan di-share sama Mas Budi. Mohon tunggu sejenak. Oke, silakan pasang wajah terbaiknya. Di sini apa ada yang dari Kalimantan Barat, dari Pontianak ada? Ada dari Pontianak? Nggak ada ya Pontianak ya. Terus sembari menunggu boleh nih bunyikan teman-teman dari mana saja nih. Dari mana yang hadir. Oke, udah Mas Budi? Oke. Izin tanya Kak, kalau yang Universitas Bengkulu juga perlu surat rekomendasi. Kalau statusnya peserta, silahkan surat rekomendasinya sesuai dengan apa yang diminta. Ya, dari pertanyaan Sucita Yurike. Ini bisa nanti langsung ke Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan juga boleh. Oke, Mas Budi udah? Oke, teman-teman yang di di layar ketiga masih off cam ya.
Ini dari Bali ada? Asli kan? Kak, maaf apakah bisa dipercepat soalnya setelah ini saya akan ada jadwal kuliah, Kak. Oh iya, oke. Bentar ya, ini sedang ditambahkan untuk ininya apa namanya daftar hadir. Sudah ya Mas Budi? Itu di kolom chat silakan diakses untuk kolom daftar hadirnya. Itu. Silakan ya, ini daftar hadir hanya akan diberikan selama waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, silakan kita untuk dokumentasi Mas Budi. Yuk. Silakan on cam semuanya. Oke, masih mute jadi. Oke, sudah siap? Oke, ya. Terima kasih ya. Dengan teman-teman Oke, untuk yang kedua. Yang kedua, silakan bersiap. Itu ada Delia, Mike, Sylvia, Friska, silakan. Ada Rahmi Elisa, silakan pose. Sebentar. Oke. Belum kejepret ternyata yang tadi, Kak. Oke, boleh ulang? Baik. Yuk, sama ya. 1, 2, 3. Oke, next layar selanjutnya. Layar 2. Ada Priska Aquila, Nisa 0403, Sri Juliana, Dian Asih Lestari, silakan. 1, 2, 3. Oke. Baik. Selanjutnya di slide yang terakhir ini nggak ini nih, nggak banyak nih. Nggak banyak yang ini. Ime Alfiona. Ya, pakai silakan Mas Budi. Yang terakhirnya nggak ada yang on cam nih kayaknya. Kita ambil aja gambar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian ya. Demikian acara technical meeting kita pada hari ini. Semoga kita tetap bertanding dalam suasana bersanding. Ya, bahwasanya kita semuanya adalah juara dan kita adalah pemenang. Baik, demikian saja. Tadi saya yang buka dan saya tutup. Terima kasih teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kak, Ya. izin konfirm untuk link absen hadir tidak bisa diakses Kak. Oh ya, boleh Mas Budi? Boleh dicek lagi? Ya.